Mereka itu bisa mengambil rembulan, bisa mengambil matahari, ditaruh ala yamini, ditaruh di sebelah kanan. Sudah supaya berhenti dari berdakwah ini, supaya aku berhenti dari menyampaikan risalah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, saya tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Bapak Ibu, hanya Rasulullah itu, hanya pamannya itu sudah mulai dari situ tidak pernah mencegah atau tidak pernah mengendori baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena Rasulullah dengan berbagai cara, dengan berbagai ini tidak bisa oleh orang kufar untuk diberhentikan berdakwah, akhirnya jalan satu-satunya itu orang kufar merencanakan untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah didengar bahwa Rasulullah akan dibunuh, maka oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Oleh karenanya maka oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, sahabatnya yang terlebih dahulu oleh Rasulullah disuruh hijrah, disuruh berangkat terlebih dahulu. Ketika sahabatnya, beberapa sahabat yang lain itu oleh Rasulullah disuruh berangkat terlebih dahulu ke kota Madinah, lalu Sayyidina Abu Bakar tergiur untuk ikut serta bersama mereka. Namun oleh Rasulullah tidak diperbolehkan. Tunggu dulu wahai Abu Bakar, nanti temani saya. Sambian jangan hijrah bersama para sahabat, melainkan bersamaku, nanti temani saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah direncanakan pada malam itu yang mau hijrah, yaitu pada malam Jumat. Namun sebelum tiba waktu Rasulullah keluar dari rumah, mulai dari waktu sorenya itu menjelang maghrib, orang-orang kufar yang ingin membunuh Rasulullah, yang ingin menangkap Rasulullah sudah mulai datang. Akhirnya mereka itu mengelilingi, membentengi rumah, di luar rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah 12 orang. Dari jumlah 12 orang tersebut itu terdiri dari berbagai suku. Dari berbagai suku mereka itu yang pandai-pandai bertempur, yang biasa membegal, yang biasa membunuh orang, yang biasa menghabiskan nyawa-nyawa orang, yang biasa membunuh orang itu Bapak Ibu. Artinya itu yaitu adalah bajingan tengi-tengi. Mereka sudah mengepung mengelilingi rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di dalam rumahnya. Akhirnya pas sudah di pertengahan malam Bapak Ibu, mereka akhirnya tertidur semua yang di luar tersebut. Kecapean mungkin ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibutakan matanya, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka tertidur. Ketika pas mereka tertidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil menantu sekaligus sepupunya, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dipanggil untuk menggantikan posisi tempat tidur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Ali dipanggil, apakah tidak mau? Mau Sayyidina Ali. Bahkan itu adalah taruhannya nyawa Bapak Ibu. Nyawa taruhannya. Oh jelas-jelas kok sudah akan dibunuh Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali tetap berani. Ini menunjukkan keberanian Sayyidina Ali dan menunjukkan kesetiaannya dan kecintaannya Sayyidina Ali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikanlah kita, jangan sampai kita orang yang sehebat apapun Bapak Ibu, kalau bukan karena cinta dan karena berani, itu tidak akan mau. Karena nyawa taruhannya. Sudah pedang, sudah senjata lengkap. Orang-orang yang siap membunuh Rasulullah, tapi Sayyidina Ali tetap mau, berani, setiap sanggup menggantikan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah keluar dari rumahnya, mereka orang-orang yang di luar itu tertidur dengan lelap Bapak Ibu. Saking tidurnya Rasulullah sampai Rasulullah mengambil debu, disiramkan ke mata mereka itu dengan membaca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awsaynahum fahum la yubsirun. Apa arti dari ayat tersebut? Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara mereka itu adalah satu penghalang sehingga mereka itu tidak bisa melihat Rasulullah pas keluar. Sampai minyaknya mereka itu sampai dilempari debu tidak bangun. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, bertemu di luar dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk hijrah ke kota Madinah. Sebelum terbit matahari, sebelum kelihatan, sebelum siang, sebelum pagi, sebelum terbit matahari Bapak Ibu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sudah khawatir
takut dikejar, akhirnya Rasulullah itu naik ke atas itu, ke Jabal Sur bersama Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di dalam gua Sur tersebut. Sedangkan orang kufar yang tertidur tadinya itu adalah bangun. Ketika bangun mata mereka itu langsung terpojok ke tempat tidur Rasulullah. Terpojok semuanya. Ternyata ketika dipastikan, ketika dibuka, ternyata bukan Rasulullah, malaikat Sayyidina Ali. Ketika itu mereka tambah kecewa, tambah marah. Ini diolok-olok sama Muhammad, kata mereka. Mereka itu tidak memanggil Nabi, ini diolok-olok sama Muhammad. Ini kita ditipu oleh Muhammad. Kita ini diolok-olok sama Muhammad. Ternyata ini Muhammad sudah lari dari kejaran kita. Karena mereka tambah marah, dipanggil semuanya, dipanggil Bapak Ibu, dipanggil yang kuat-kuat, yang muda-muda, diadakan sayembara. Kita sama Muhammad ditipu, saya adakan sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Muhammad, kata mereka, bisa mengejar Muhammad, lebih-lebih bisa membunuhnya, saya akan hadiahkan 100 ekor unta, kata mereka. Apa yang terjadi? Mereka semuanya ketika mendengar pengumuman tersebut, ketika mendengar sayembara tersebut, akhirnya mereka itu, Bapak Ibu, saya siap. Mereka, saya siap. Siapa yang tidak tertarik? Uang hadiahnya 100 ekor unta. Waktu itu adalah unta yang besar-besar, bulunya yang merah, yang dagingnya yang tebal, yang kuat, yang bagus-bagus, dengan harga yang sangat mahal. Semuanya tertarik. Orang-orang kufar yang biasa membunuh orang, yang biasa bertempur, yang biasa memegang senjata, memegang pedang, itu semuanya tertarik. Saya siap menangkap sekaligus membunuhnya. Akhirnya mereka itu terpencar ke berbagai tempat, satu sama yang lain. Sebagian banyak itu mereka mengarah ke Jabal Sur. Sedangkan Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar di atas Jabal Sur, bersembunyi di gua Sur. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan di dalam bis ya, biar tidak panas-panas. Kita ayo ambil foto, kemudian nanti kembali ke bis. Untuk sejarah selanjutnya akan disampaikan di dalam bis. Ayo lanjut.